Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kesha Pritasari dengan NIM 112215669. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita akan menyelesaikan latihan soal 1.2, yaitu carilah data mahasiswa di sekitar kampus STI Semarang dengan mendapatkan 4 kategori variabel. Dan jumlah dari data tersebut sebanyak 30 data, kemudian input menggunakan SPSS. Nah, kemudian di sini sudah ada data mengenai data mahasiswa, yaitu yang terdiri dari nama mahasiswa, NIM, jenis kelamin, dan juga prodi. Nah, dari data ini nanti bisa kita masukkan ke dalam variabel view ya teman-teman. Yang pertama yaitu nama mahasiswa, kemudian yang kedua ada NIM, ketiga gender, keempat prodi. Jika semua variabel sudah terinput, kemudian kita bisa perhatikan di bagian nama mahasiswa ini. Nah, di bagian tipe ini yang tadinya numerik kita ganti menjadi string. Kemudian di bagian width kita ganti menjadi 35. Nah, fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk berjaga-jaga apabila ada nama mahasiswa yang melebihi dari 35 kata. Kemudian di bagian desimal kita angkanya tetap yaitu 0. Kemudian di bagian label ini kita isi atau kita masukkan sesuai atau sama dengan variabel yang ada di kolom name ini ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan yaitu nama mahasiswa. Kemudian di bagian value ini yaitu noun, missingnya juga noun. Kemudian di bagian kolom ini nantinya angka-angka ini kita samakan dengan angka yang berada di kolom width. Berarti langsung saja kita ini ganti dengan 35. Kemudian di bagian awal lagi ini kita ganti live. Kemudian measure-nya kita ganti nominal. Kemudian yang kedua yaitu ada NIM. Di bagian tipe yaitu masih tetap sama yaitu numerik. Di bagian width kita ganti menjadi angka 10. Kemudian di bagian desimal kita ganti menjadi 0. Di bagian label kita isi dengan NIM. Kemudian variabel dan missingnya 0. Kolomnya kita ganti menjadi angka 10. Like-nya kita ganti live. Kemudian di bagian measure ini ganti scale. Kemudian ada gender, tipenya masih numerik, width-nya kita ganti 10, desimalnya kita ganti menjadi 0, dan di bagian label kita isi gender. Nah, kemudian di value ini itu berbeda ya teman-teman, karena gender ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Maka kita input dengan kode 1 itu untuk laki-laki, kemudian kode 2 untuk perempuan. Setelah itu kita klik OK. Kemudian di bagian missing itu 0, dan di bagian kolom angkanya kita ganti 10. Ini kita ganti menjadi live. Kemudian measure-nya kita ganti menjadi scale.
Kemudian yang ketiga ada prodi, tipenya masih numerik, widthnya kita ganti menjadi 10, desimalnya kita ganti 0, bagian label kita isi menjadi prodi. Nah, di bagian value ini karena prodinya ada 2, yaitu akuntansi dan manajemen, maka kita isi dengan kode 1 itu untuk prodi akuntansi, kemudian kode 2 untuk manajemen. Setelah itu kita klik OK. Di bagian missing itu known, bagian kolom kita ganti menjadi 10. Selanjutnya ini kita ganti menjadi live. Dan di bagian measure kita ganti menjadi scale. Nah, jika semua variabel sudah terinput, maka kita langsung masuk ke bagian data view. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa memasukkan data mahasiswa yang sudah diketahui ini ke dalam data view. Langsung saja kita masukkan data-data tersebut. Nah, jika sudah terinput semua, maka kita bisa klik view. Kemudian kita klik value labels. Nah, gunanya itu untuk apa? Gunanya itu untuk memunculkan otomatis kode 1 atau kode 2. Nah, karena Kinanti adalah perempuan, maka tadi gender perempuan adalah 2, maka kita klik 2, maka secara otomatis akan terinput perempuan. Kemudian karena ia adalah prodinya akuntansi dan tadi adalah prodi akuntansi adalah kodenya 1, maka kita klik 1. Dan seterusnya. Kita lakukan hal yang sama hanya dengan input kode-kode yang sudah kita tentukan di awal. Nah, jika semua data sudah terinput, maka langkah selanjutnya adalah kita save data tersebut, yaitu dengan klik file, kemudian save as. Jika sudah, kita bisa ganti nama file ini ya teman-teman. Kemudian kita klik save. Nah, maka secara otomatis data ini akan tersimpan di laptop atau di file kalian masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.